Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Balik lagi nih bersama Melody Custom 09. Jadi udah lama ya saya nggak upload video tentang stroke up bore up, karena memang lagi sedikit sibuk, banyak kerjaan. Jadi kali ini saya mau bahas dan review nih project herek, mesin herek berbasic Newtek. Nanti ini kita bikin 300 cc, cuma nggak nyampe 300 cc sih, cuma di angka 285an cc lah. Jadi 285 cc. Nanti apa aja partnya bakal saya jelasin di sini, dan tips dan triknya biar mesinnya itu awet, bisa buat harian touring ataupun untuk herek. Jadi part yang pertama, kita menggunakan piston X-Max. Piston X-Max standar diameter 70. Teman-teman bisa lihat piston X-Max diameter 70 standar. Jadi pistonnya ini enggak dome, dia standar flat. Pistonnya flat tanpa ada dome sama sekali. Cuma kubah dari headnya ini udah kita bikin betap. Jadi betap. Jadi walaupun pistonnya ini flat, nggak ngedom, karena udah diakali dengan kubah betap seperti ini, kompresinya akan tetap bisa tinggi. Target saya kompresinya saya bikin 13 atau 12,5, nanti biar minumnya Pertamax turbo. Terus klepnya, di bagian klep ini menggunakan BRT. Klep BRT, cuma ini batangnya udah kita perkecil. Batangnya menggunakan 5 mili. Kenapa menggunakan batang 5 mili? Karena kalau batangnya ini semakin kecil, dia gesekannya lebih ringan. Jadi per klepnya itu kerjanya ringan. Karena per klep itu kerjanya dia mengembalikan klep ke posisi semula. Jadi kalau batangnya kecil, otomatis gesekannya lebih ringan. Makanya kita nggak perlu menggunakan per yang terlalu keras. Jadi kalau per klep terlalu keras, itu biasanya akan membebani kerja mesin. Jadi mesin untuk menggerakkan noken as, karena pernya keras, itu biasanya mesinnya sedikit berat. Jadi kita cukup menggunakan per standar, yang dipakai cuma yang besarnya aja, yang kecil udah nggak kita pakai. Jadi klepnya lebih ringan daripada standar. Ini ukurannya 36 dan 31. In 36, X-nya 31. Kita timbang, teman-teman. Walaupun ini ukurannya 36, beratnya dia hanya 34 gram. Dan kita bandingkan dengan klep standar Tiger yang in, dia beratnya 35 gram. Jadi ada perbedaan berat 1 gram. Tapi ini payungnya lebih besar dan beratnya lebih ringan. Beda dengan Tiger, batangnya besar, payungnya kecil tapi lebih berat. Jadi kita nggak perlu menggunakan per yang terlalu keras. Makanya kan kalau motor-motor Evio, Jupiter MX itu dia menggunakan pernya kecil. Pernya kecil, hanya 1 biji,
tapi dia tahan digeber di RPM belasan ribu karena dia klepnya ukurannya lebih kecil dan ringan, makanya dia nggak menggunakan per yang terlalu keras. Jadi saya mengadopsi teknologi seperti itu teman-teman, menggunakan batang kecil biar gesekannya lebih ringan, terus menggunakan per yang lunak juga, nggak terlalu keras. Dan ini menggunakan standar. Kalau standarnya itu kan tipenya progresif, jadi membandingkan progresif dengan non progresif itu, kalau yang ulir bawahnya itu dia rapet terus semakin renggang itu namanya progresif. Dia di RPM bawah itu noken as menekan per itu dia lunak, tapi ketika RPM atas dia keras karena ada bagian yang sempit dan renggang. Jadi seperti itu klepnya BRT teman-teman. Udah lapis karbon, jadi biar gesekannya licin. Kalau klep dengan lapis karbon itu gesekannya dia licin, jadi nggak ngunci di bos klepnya. Di RPM tinggi dia nggak ngunci, dan semakin panas semakin licin. Terus bahan seatingnya ini menggunakan Albrons. Seating Albrons biar lebih dingin, cepat melepas panas. Yang pertama kelebihannya, terus dia lebih dingin. Dan bos klepnya pun menggunakan Albrons. Ukuran portingnya ini saya bikin 35. Teman-teman bisa lihat, saya sengaja bikin kasar, nggak saya finishing biar pengkabutannya lebih bagus katanya sih. Ini betap. Jadi kalau kelebihan kubah model betap seperti ini, jadi teman-teman nggak perlu menggunakan piston yang dum. Kalau pistonnya itu dum, otomatis kan berat pistonnya itu jadi tambah berat, otomatis akan membebani mesin. Jadi bagusnya sih kalau piston itu cari yang ringan. Makanya kalau ini nggak ada domnya, dia pistonnya lebih ringan. Terus penyesuaiannya ya ini, kubahnya dibikin betap biar kompresinya masih bisa ketemu tinggi tanpa piston dum. Kita lihat pistonnya. Ini bot sunduknya menggunakan FFA ya, panjang 24 cm kalau nggak salah ini. Pas mau berarti. Teman-teman bisa lihat pistonnya menggunakan X-Max. Jadi kelebihan piston X-Max ini, dia pistonnya ringan, namun dia kuat karena ini bahannya forging pabrikan. Jadi dari pabriknya itu didesain memang udah forging atau piston jenis tempa. Jadi materialnya ini lebih padat dibandingkan material piston casting, karena ini pistonnya pengerjaannya atau pembuatannya itu dicor, dituang, terus dipres. Makanya ada gosong-gosong seperti ini bang. Dan pistonnya lebih halus karena dia forging atau press. Jadi seperti itu. Ini menggunakan pen 16. Kita langsung copot aja pistonnya. Penampakan pistonnya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman pengen menggunakan piston X-Max, teman-teman bisa lihat penampakan pistonnya. Pistonnya ini tipis, siripnya sangat pendek, seperti piston model SE atau special engine.
seperti piston motor balap. Dia tipis namun dia kuat. Ring pistonnya pun dia tipis. Ring pistonnya tipis juga. Jadi nanti gesekan naik turun pada silinder dia ringan karena ring pistonnya dia tipis. Yamaha. Terus coakannya ini saya bikin 4 mili. Coakannya dalamnya 4 mili. Jadi kalau menggunakan piston X-Max ini kita nggak bisa nyoak terlalu dalam karena pistonnya ini tipis, nanti rawan bolong kalau terlalu dalam. Jadi saya sih maksimalnya 4 mili. Kita timbang pistonnya. Teman-teman bisa lihat ini berat pistonnya berapa. Berat pistonnya itu hanya 130 gram. 130 gram. Kalau LHK itu biasanya sekitar 190 gram. Ini hanya 130 gram. Kalau standar Tiger itu kalau nggak salah 160 gram beratnya. Ini hanya 130 gram. 130 gram, sangat ringan. Dan di bagian kruk as atau bandul, kruk asnya ini menggunakan langkah 74. Angka senternya ini 0,01. Mio ya. Sangat center. Menggunakan stang 125Z Rico Malaysia. Menggunakan stang 125Z dan menggunakan Boss pen atau pen piston 16. Pen piston 16. Udah ditambah daging. Dan ini juga udah saya bikin oil jet. Nanti jalur olinya ini saya tutup menggunakan lem. Terus jalur oli yang naik ke atas udah saya geser. Geser di sini teman-teman. Jadi di tulangan ini. Jadi di tulangan ini kita bor menggunakan bor 2 mili. Pompa olinya ini rahasia. Pokoknya pompa olinya kenceng. Terus di bagian rotor atau topi Meksikonya ini menggunakan besi. Jadi biar torsinya lebih besar. Karena ini untuk penyeimbang magnet. Kalau aluminium kan dia ringan ditambah gampang pecah juga biasanya, makanya saya bikin besi biar untuk balancer juga, sekalian untuk balancer. Terus di bagian kopling ini menggunakan ampere, kampasnya GL100 primer sekundernya ini Mega Pro, dan rasionya menggunakan series GL Pro series Black Engine. Ini balance kruk asnya saya menggunakan rumus 54% dari berat piston. Jadi ketemu statiknya yaitu 54% dari berat piston. Jadi ada di video saya sebelumnya,
cara menentukan static balance biar RPM-nya itu bisa teriak tinggi, tanpa menimbulkan getaran. Jadi kalau yang dipakai pada umumnya untuk balap yaitu sekitar 50-55%. Kalau ini saya menggunakan rumus 54% statiknya. Seperti ini. Baliknya dia sangat cepat. Lubang crankcase-nya ini 75. Diameter lubang crankcase-nya saya bubut 75. Ini stang 2 tak bolong, tapi udah saya bikin jalur oli. Jadi stang bolong ini olinya biasanya kurang maksimal, tapi karena ini saya udah bikin oil jet, jadi insya Allah masih aman. Magnetnya menggunakan Newtek dan udah ada balancernya di sini, pemberat juga, biar torsinya makin dapat atau ngisi. Nanti ini spoolnya nggak kita pasang, jadi nggak menggunakan spool. Nanti kita menggunakan pengapian full total loss, jadi nggak menggunakan spool. Jadi putarannya nanti bakalan ringan karena dia nggak ada daya tarik menarik antara spool dan magnet. Jadi pokoknya dilihat videonya sampai tes sound. Di bagian bloknya ini menggunakan produk baru nih. Bloknya menggunakan Phantom. Diameter luarnya 74 dan cc nya hanya 74 juga. 74 tipu-tipu ini teman-teman. Tinggi bloknya yaitu 78. Udah saya bikin 78. Jadi tinggi bloknya, oh salah, ternyata tinggi bloknya 87. Tinggi bloknya 87. Quarternya super halus. Jadi teknik quarternya honingnya di amplas menggunakan amplas kasar, terus sampai finishing terakhir ini menggunakan amplas 1500. Setelah itu lalu saya poles menggunakan batu hijau, menggunakan kain, biar nanti saat mesin hidup itu ringnya nggak mudah aus atau nggak mudah habis. Terus toleransi quarter dengan piston ini saya bikin sangat longgar, yaitu 6 mikron atau 0,06 atau 0,060. Jadi sangat longgar. Teman-teman bisa lihat pistonnya itu blung, nggak ada seret-seretnya sama sekali, longgar banget ini. Jadi biar nggak gampang macet kalau buat herek, karena kalau piston forging itu kan dia padat, jadi lebih pemuaiannya dia biasanya lebih besar. Makanya saya menggunakan toleransi yang besar juga. Jadi ketika nanti pistonnya ngembang, pistonnya mekar saat panas, ini dia nggak sampai menimbulkan macet. Jadi seperti itu. Kita coba tes
ring pistonnya di dalam silinder. Jadi piston X-Max ini murah ya teman-teman, harganya hanya sekitar 300 ribuan aja. Itu udah satu set. Kalau piston forging yang aftermarket itu kan biasanya harganya di atas 650.000, paling murah itu 600 ribuan. Dan kalau menurut saya kualitasnya lebih bagus piston pabrikan seperti ini, karena memang standar pabrik. Jadi udah diperhitungkan dengan matang oleh insinyurnya. Pastinya bahannya lebih bagus dan lebih kuat. Setelah ring pistonnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini pertemuan antara ujung ring dengan ujung ring ini, gapnya yaitu di angka kisaran 0,35an ini, 0,35. Jadi cukup besar karena untuk menghindari pemuaian. Jadi kalau panas itu kan biasanya sedikit memuai, makanya harus diberi celah seperti ini. Nggak boleh terlalu rapat atau nempel. Nanti kalau nempel biasanya saat panas itu akan ngunci, ringnya akan ngunci. Jadi rapat seperti ini dia. Nanti gerak naik turun akan menjadi berat dan menimbulkan linernya baret. Jadi seperti itu. Ini mungkin videonya terlalu panjang, makanya nanti saya potong ini, saya jadiin dua. Nanti ketika tes sound kita upload di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih udah nonton, dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan tentang mesin ini silahkan teman-teman komentar. Dan jangan lupa satu yang paling penting, jangan lupa subscribe biar channel ini bisa berkembang dan teman-teman juga bisa dapat informasi tambahan tentang seputaran mesin herek. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.